Jadi kita ini sudah menyembah materialisme, tapi tiap hari mengeluh tentang materi, betul enggak? Tiap hari mengeluh. Bagaimana sih ini? Gitu loh. Jadi ini adalah peradaban betul-betul buta. Ini buta. Ya, gimana enggak jelas tujuannya kok? Kenapa tidak ada akurasi strategis terhadap tujuan itu? Kalau mau kaya kan mestinya gini. Loh. Apalagi sekarang contoh butanya lagi. Kan tidak seolah-olah sukar mencari pasal bahwa menciptakan uang baru itu entah dengan menggandakan, entah dengan apapun caranya, itu kan melanggar undang-undang negara. Dan belum ada yang kesana sampai hari ini. Belum ada yang ngomongin itu. Kan tidak boleh yo. Gimana kalau selama ini yang disebut palsu itu biasanya zatnya, nggak ada seratnya, nggak ada ini. Kalau di terawang gini itu kan disebut palsu. Enggak, palsu tidak hanya itu. Palsu ialah kalau ada satu hal yang menjadi dua, yang seharusnya satu menjadi dua atau tiga, itu palsu juga. Betul. Ya cuman seneng juga kita mendengar ada kata penggandaan itu, sehingga itu dikarang-karang karo arek-arek. Jadi adik saya di Probolinggo itu bunuh orang itu karena salah dengar katanya. Orangnya minta tolong digandakan, dia dengernya tolong dijandakan istri saya. Akhirnya dibunuhlah dia supaya istrinya jadi janda. Ono ngono meneh arek-arek iso wae. Cangkeme ada ya Allah sembarang itu udah, dan cepet banget itu loh responnya. Itu bangsa Indonesia itu cepet banget, dan itu membuat saya optimis di Indonesia. Kan di Indonesia itu tidak bisa dibikin sedih, tidak bisa dibikin mati, itu tidak bisa, tidak ada matinya bangsa Indonesia ini. Ya Allah, hidup sampai pelenyek itu gak masalah. Dan ini belum apa-apa ini belum apa-apa ini yang terjadi sekarang belum apa-apa. Dan ini tingkatnya kan tidak hanya Indonesia, seluruh dunia, mainstream, akuarium global tadi itu menipu kita benar-benar. Dan kita kok ditipu? Kita pandai menipu diri sendiri kok. Kalau kita ditipu ya kita tipu sendiri kan gitu. Kayak orang nyebrang, tanya sama pegawai sepur dulu, Pak yang ke Jogja jam berapa? Oh jam 5. Kalau yang Semarang jam 6. Yang ke Bandung jam 7. Lu sampai mau kemana? Enggak, saya mau nyabrang. Arek-arek ya Allah. Supaya enggak ketabrak ya toh, diperjelas jamnya untuk nyabrang di tetek kereta api itu loh. Itu bangsa Indonesia tuh pokoknya makin hari makin misterius bagi saya, tapi misterinya tuh sangat jelas. Enggak bisa dihancurkan dan enggak kaget pada apapun. Betul enggak? Rakyat loh ya, nggak kaget sama apapun, udahlah. Yang kagetan ini kan yang sarjana-sarjana, dokter-dokter ini, yang terpelajar ini. Wah ini karomah kan gitu. Loh kalau memang ngomong karomah, kenapa tidak ingat? Sekarang untuk urusan sianida berapa miligram itu cari ahli sampai Australia, untuk supaya ekspornya jelas, ya. Marjaknya jelas, rujukannya jelas, sampai Australia, sampai UI, sampai mana-mana. Itu tanya, begitu disebut karomah, tidak ada yang berpikir siapa ya yang ngerti karomah. Tidak ada yang mikir loh. Ngomong karomah, tidak ada yang mikir. Apa bedanya karomah sama fadilah, sama maunah, sama wahyu, sama inspirasi, ilham, hidayah? Itu semua kan ada konstelasinya. Tanya sama yang tahu ini. Ngomong di mana-mana terus salah sangka. Jadi ini ya Allah ini buta, ya Allah buta. Nah, kenapa kok buta? Jadi ini saya ngelihat yang disebut evolusi ini, Ustaz. Kan manusia itu sebenarnya sama Tuhan tidak kok Nabi Adam dibikin nyuruh malaikat Israel untuk ambil tanah di Mojokerto gitu. Dolek lempung gitu, terus digawe tapel itu artinya jasad manusia baru disebul sama Allah. Itu kan nggak terus dibawain Quran enggak, ya toh?
Udah pokoknya diciptakan gitu aja, terus udah disuruh diciptakannya juga Anda dijebak sama informasi Allah dan Anda tidak mau mikir. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di bumi, tapi ternyata ditaruh di surga. Kan gitu kan. Terus baru dibilangkan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon itu. Buah itu adalah buah haram segala. Tadi katanya di bumi. Kok saiki ndek swarga? Itu tidak ada yang nanya loh sampai sekarang. Tadi kan ngomongnya di bumi sampean. Ini gimana perdanya ini kan gitu. Ternyata di surga. Terus nanti ada pohon yang dilarang dia mendekati dan seterusnya. Kemudian digoda oleh iblis, dan iblis itu Adam tidak akan tergoda oleh iblis. Dia Ahsani Takwim kok. Tidak akan tergoda. Cuma dia belum pernah ada pementasan teater di surga. Maka makna iblis ini datang dengan kostum Jibril. Jadi iblis datang dengan pakaian malaikat, dengan wajah malaikat, karena dia lebih senior daripada malaikat Jibril. Maka Adam menganggap itu malaikat, maka dia taat kepada sarannya si iblis. Karena iblis ini malaikat sebelumnya, sebelum dimutasi menjadi iblis. Tapi kualitasnya tetap kualitas malaikat. Iblis itu sebutan, itu jabatan. Iblis itu bukan namanya, tapi jabatannya. Lu Peter, masuk karo bedane pangkat karo jabatan deh. Jenderal itu pangkatnya, pangap itu jabatannya. Iblis itu jabatan bukan pangkat. Namanya bukan iblis. Namanya macam-macam tergantung di mana dia. Kalau di sini budayawan, kalau di sini seniman, kalau di sini ustadz, di sini kiai, di sini dukun, di sini macam-macam. Tergantung. Iblis kok ya. Jadi kalau di setiap langit, di setiap lapisan langit iblis diberi gelar masing-masing. Ada al-khosi, ada as-sajid, ada ar-roki, gitu. Ada kanzul jannah, ada macam-macam gelarnya sesuai dengan konteks pemahaman orang. Itu. Kalau ke daerah ya selamat datang Kiai Haji Iblis kan gitu. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, loh, itu juga Anda tidak pernah bertanya. Makanya kita jangan buta lah. Ini yang dasar-dasar kita masih buta kok. Saya rileks ngomong seperti itu karena Allah memang membekali saya akal, common sense tadi itu, dan tidak masalah. Saya tidak khianat apa-apa sama Allah kok dengan itu kok. Ayo jebak sampean. Karena Allah itu memberi 3 macam informasi. Satu yang disebut wahyu itu mas, atau firman. Satu perintah atau dogma. Dan itu hanya Allah, tidak usah dipertanyakan kok dia ngasih dogma. Nah ya gimana wong dia yang punya sakarepku gak gelem tak batalno kabeh. Enakmu dhewe tak ringkes gini, bumi srengenge tak perkes meneh, tak untel-untel tak dadekno anyar. Gitu wong Tuhan kok dibantah. Gitu loh. Jadi tidak usah bantah surat apapun lah, ayat berapapun lah kan gitu. Kan gitu. Engko dibatalno karo Gusti Allah lho. Ya wis gak sido kok gak gelem kan gitu. Jadi saya ini sedang bermesraan sama Allah. Kan Allah, insya Allah Allah senang karena waduh akal yang aku anugerahkan kepada anak itu dipakai dengan seksama kan begitu kan. Terus saya ten bumi kok ten swarga. Akhirnya iblis yang gelisah, Jibril enggak gelisah. Semua yang lain enggak gelisah kok. Ya toh. Katanya tadi SK-nya di bumi, ini jailun fil ardi khalifah. Tiba-tiba kok ditaruh di surga dan tidak ada kritisisme, tidak ada demo, tidak ada somasi, tidak ada yang lapor ke MK, tidak ada gimana ini. Akhirnya iblis terbukti dia yang paling tertib dan disiplin. Dia diam-diam mengatakan, ya Allah, kemarin bilangnya di bumi loh ya, kok sekarang di surga. Jadi mohon maaf, dengan cara saya akan pindahkan dia ke surga. Maka dia bikin mafia, maka dia bikin konspirasi, maka dia pakai acting seperti malaikat yang wajahnya cahaya. Kemudian Adam tertarik kepada dia, terpesona, kemudian dia mendekati pohon itu. Dan jangan dipikir pohon itu pohon yang hina. Memang ada sesuatu yang hina di surga. Enggak mikir juga nih orang-orang. Wa innahu haram, itu buah haram. Haram itu maksudnya kamu itu belum saatnya menyentuh buah itu, karena puncak kenikmatan di surga ya buah itu. Kamu masih S1, kamu jangan sentuh itu dulu. Dan kamu itu kan semester pertama.
Ini S3, ini mu'alaf kamu. Jangan sentuh itu dulu, bukunya kegedean. Gitu loh. Tamat SMA baca kitab kuning ya gak iso. Kitab coklat ya gak iso kan gitu. Akhirnya pokoknya singkat cerita, iblislah yang bikin adegan dan rekayasa sehingga Adam diturunkan ke bumi yang memang merupakan SK-nya. Kan begitu. Nah, bahwa caranya iblis seperti itu karena iblis tahu dia sudah tidak dalam posisi untuk melakukan somasi secara resmi. Kan gitu. Betul enggak? Ya Allah, enggak bisa dia gitu. Oh, Kus Kadung gini, kamu kan sudah saya perankan, sudah saya casting kamu menjadi iblis dan kamu saya larang untuk sujud kepada Adam. Kan gitu. Gitu kan? Emangnya iblis berani sama Allah? Kamu tuh jangan goblok-goblok lah. Tidak ada yang berani sama Allah. Itu dipikirnya iblis apa wastakbar. Memang itu kan teks dramanya Allah. Emang ada yang berani sama Allah? Emang iblis berani? Gila apa? Enggak berani. Enggak berani. Jadi kalau itu ada gambar di internet itu apa ini Mas Jeni Mas? Panco antara iblis lawan Yesus. Ini. Iblisnya lapor ke saya. Cak, saya ini kan ini Yesus dianggap Tuhan nih. Terus saya gini, apa? Panco sama. Jadi saya ini dianggap pesaingnya Tuhan. Tolong kasih tahu Tuhan, saya nggak gitu. Dia bilang gitu. Nggak berani saya sama Allah, enak aja. Nggak ada yang berani sama Allah, gila apa? Nggak ada. Nggak ada. Sudah Anda tanya makhluk yang manapun yang lebih hebat dari manusia yang samar-samar, Anda browsing ada itu. Ada kalau Anda cari nanti saya kasih tahu. Itu ada makhluk-makhluk yang dulu bertugas di zaman Fir'aun, bertugas lagi di zaman Ratu Sima. Ya, dia turun lagi naik, turun lagi naik, turun lagi. Dia menyimpulkan pokoknya yang satu itu, yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, kamu tidak usah ikut-ikut, tidak usah ngelawan. Itu tidak bisa dilawan, itu luar biasa dahsyat dan dia sangat baik. Gitu. Maka iblis pun tidak akan berani sama Allah. Jadi Anda jangan pikir iblis itu musuhnya Tuhan. Iblisnya menderita. Ya Allah, aku dianggap musuhnya Allah, ya Allah. Ampun, itu kan dia. Itu, apalagi saya sudah nulis di drama saya toh itu di tikungan iblis, dan non iblis itu pengagum Muhammad tidak karu-karuan. Lu kok bisa iblis ya Muhammad lebih senior dari iblis, angel meneh tadi. Rasul Muhammad lebih senior dari iblis, lebih senior dari Jibril karena dia ciptaan Allah yang pertama, Nur Muhammad. Kemudian yang Anda kenal sekarang dengan Maulid Nabi itu adalah Muhammad yang sedang disuruh jadi bupati di bumi, suruh bertugas di bumi gitu toh. Terus Anda pikir sekian miliar tahun, sekian miliar abad kehidupan ini si kekasih Allah yang namanya Muhammad itu hanya ditugasi 63 tahun. Sia-sia banget hidupnya. Enggak, dia sedang tugas di berbagai macam tempat yang lain. Dan tidak usah bantah. Anda mau ketemu jin, tanya sama jin, nabimu siapa? Dia bilang Muhammad. Apakah Muhammad yang di Mekah itu? Iya, dia bilang gitu. Cuman ketika di tempat saya bukan yang di Mekah itu. Ngerti maksudnya? Loh, makanya jangan terlalu buta. Kemungkinan dalam hidup tuh itu mengalir, Mas, getaran itu. Hidup tuh getaran. Getaran. Makanya surga disebut, selalu menyebut sungai itu karena aliran. Kita nanti menguasai aliran, pengen ini jadi, pengen ini jadi, pengen ini jadi. Pokoknya kita menguasai aliran. Aliran itu ya bisa aliran air, aliran listrik, aliran apa saja. Semua yang sifatnya berjalan dan dinamis itu namanya aliran. Dan kita menguasai sungai di surga itu karena dia, Allah mengatakan min tahtiyal anhar. Kita di atas surga, kita memerintah sungai-sungai itu. Yang penting pada sungai bukan tanah yang berlubang, bukan airnya, tetapi alirannya. Nah, aliran ini yang engkau harus bawa kemana-mana. Kamu kesini untuk mengalir dan terus alirkan sampai bulan depan. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus hidup itu mengalir. Makanya kan fisa'anin tadi ya Ustaz.
terakhir sebelum saya terakhir. Jadi mengalir itu gini. Saya coba Anda ke Pulau Seribu, ketika Anda naik perahu, tolong ambilkan ombak. Bisa nggak Anda? Yang bisa Anda ambil? Nah, Anda jangan terpukau sama air, karena yang ada pada air itu yang terpenting adalah ombaknya, getarannya, gelombangnya, kan begitu. Jadi jangan percaya sama warna dan lukisannya Dadang, karena yang penting adalah apa yang mengalir dan bergetar padanya. Iya enggak? Gitu. Kalau itunya cuman mediumnya. Bisa lagu keras ini. Wah, kok disebut terus nih Dadang pelukis. Wah. Bisa pameran di Perancis itu. Pinggir sungai. Di Paris sana. Nah, terakhir gini. Karena saya sudah terlanjur ngomong yang pangkal-pangkal yang hulu-hulu, yakin loh. Jadi ditaruh bumi terus dikasih Quran lah enggak loh. Karena dia sudah aksani takwin. Jadi dia sudah cukup, Ustaz ya. Sudah cukup. Manusia itu dengan dirinya dia sudah cukup untuk bikin baik, untuk bikin peradaban yang mulia, sudah cukup. Dengan dirinya tok. Enggak usah Quran, enggak usah Injil, enggak usah apa-apa. Enggak usah sekolah, enggak. Asal kamu jadi manusia, aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh, ini beneran. Tapi kan manusia pemalas, dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita-menderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya toh, kakaknya toh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Adam manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan gitu. Kan begitu toh? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas, tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling kan ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran tuh si debt collector itu. Diracun aja tuh anaknya. Upamanya gitu ya, upamanya dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa loh ya. Kan tidak ada relevansinya toh, kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya, tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika di Quran, di terjemahan disebut, dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam? Kalau itu nama-nama benda, apa batu, itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang pasti untuk diwariskan toh, Ustaz? Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong karo sopo? Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, katakan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan? Karena rosonya itu kan, kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem kan itu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tak kriak. Rek tuh kono tak kriak pada gitu. Maksudnya tadi, jadi ada kacang dibungkus apa? Tepung digoreng keras. Kalau makan tuh tak kriak gitu. Nah, itu terus disebut tatak
kriya. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya Desa Swideng. Itu karena ada bom Belanda waktu perang Swideng. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan. Bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dam, iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu godong nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya, ya toh, bisa disepakati lah, iki asbak, iki rokok, kan gitu. Jadi cukup dengan dirinya sendiri, Adam sudah bisa menjadi manusia, bahkan insan kamil. Tapi kemudian karena manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik, ya di zaman hancurnya. Di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga-keluarga. Hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas ya. Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme. Karena sangat individualistik, materialistik. Itu penyakit-penyakit yang kita sudah punya sekarang. Salah satu yang membuat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam dan iblis sebelum turun ke bumi. Adakah dari kita ini tidak tersesat? Pernahkah kita merenungi apakah langkah kaki kita, lambaian tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hingga akal pikiran kita menjalani sebuah desain serta konsep yang sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Dia yang Maha Menciptakan? Adakah kita pernah menyadari ketersesatan kita di dunia? Apakah kita menyadari ketersesatan itu, kemudian kita berani mengambil langkah radikal untuk berhijrah mina zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari ketersesatan menuju jalan yang benar? Ataukah diam-diam, meskipun kita menyadari kita tersesat, kita lebih mengandalkan kemurahan hati Allah agar kelak mengampuni kita? Maukah kita menyadari bersama-sama bahwa diri kita ini pun sebenarnya belum lulus menjadi manusia? Manusia yang sejati adalah manusia yang tidak memerlukan aturan hukum untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan perilaku yang buruk. Manusia yang sejati tidak membutuhkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi pasal-pasal hukum dalam undang-undang, perdata atau apapun saja untuk memahami bahwa mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Manusia yang sejati menemukan kesejatian hidup, bahwa tugas utama hidup di dunia adalah berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi memang Allah pun memiliki andil dalam menciptakan manusia yang dibekali sifat ketergesa-gesaan. Manusia memang memiliki naluri untuk melampiaskan nafsunya. Meskipun manusia dibekali akal pikiran dan juga hati nurani, namun seringkali manusia lalai sehingga ia tidak mampu menguasai nafsu dalam dirinya. Ketergesa-gesaan manusia memang merupakan sifat yang sengaja dibekali oleh Allah. Khuliqal insana min ajal, maka tidak mengherankan sebenarnya jika kemudian banyak manusia yang tersesat. Toh Allah pun selalu membekali ayat Ihdinas syiratal mustaqim yang hampir selalu dibaca ketika sholat,
bekal yang utuh dan juga kontan, tidak hanya semata kata Rahman dan Rahim di ayat pembuka Al-Fatihah, namun juga jimat agar secara sadar maupun tidak sadar kita mengucapkan ayat tersebut untuk memohon bimbingan kepada Allah agar senantiasa berada di jalan yang sesuai dengan yang kehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, satu hal yang memang sulit untuk dilakukan oleh manusia adalah mengakui bahwa dirinya itu salah. Nabi Adam alaihi wasallam pernah berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Juga doa Nabi Yunus alaihi wasallam suatu ketika, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Sebuah pengakuan dari seorang nabi bahwa dirinya juga merupakan manusia biasa yang bisa berbuat salah kapanpun. Pengakuan dosa, kesalahan manusia yang kemudian membuatnya sadar dan meminta maaf kepada Allah, maka secara otomatis juga dia mengakui bahwa dirinya telah bersikap kufur kepada Allah. Nilai inilah yang telah diajarkan Nabi Adam alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihi wasallam kepada kita melalui kedua doa tersebut. Persoalannya, apakah kita sebagai manusia memiliki kepekaan, kewaspadaan, kesadaran untuk mengakui bahwa diri kita ini juga berlaku zalim? Jika kita mau belajar kepada kisah Nabi Adam alaihi wasallam dan Nabi Yunus alaihi wasallam dengan mengakui bahwa dirinya itu salah, memposisikan diri sebagai manusia biasa dengan segala kerendahan hati, mengakui kesalahan di hadapan Allah meskipun sudah dilantik resmi menjadi nabi, kesadaran untuk tetap rendah diri, mengakui kekurangan dalam diri tetap ada, sementara kita, manusia hari ini, sudah tidak memiliki kepekaan seperti itu. Suatu kali, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabat bahwa dimasukkannya ke surga oleh Allah itu bukan karena ibadah yang kita lakukan, melainkan atas rahmat Allah, atas kemurahan Allah kepada kita. Sebuah pertanda bahwa kunci hubungan manusia dengan Allah adalah kemesraan. Bahkan ritual ibadah kita, doa kita, amal baik kita yang kita lakukan sehari-hari seharusnya berlandaskan atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis qudsi pun Allah menyampaikan, Aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Bicara tentang kesesatan, siapa yang tidak sesat di antara kita hari ini? Kita mengalami kesesatan dalam dunia kesehatan, kita mengalami kesesatan moral, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, kesesatan demokrasi, kesesatan budaya, bahkan tidak sedikit dari kita yang juga mengalami kesesatan dalam beragama. Tidak salah jika ada ungkapan bahwa semakin banyak orang beragama, tetapi tidak bertuhan. Karena konsep beragama tidak sama dengan konsep bertuhan, agama hari ini menjadi lembaga-lembaga institusional. Para ulama membatasi pola pikir umatnya, sehingga mereka yang belajar agama pada ulama-ulama terkurung dalam pola pikir yang sudah diatur sebelumnya. Orang saling mengkafirkan satu sama lain, orang selain merasa benar sendiri, orang saling memaksakan keyakinan kepada orang lain. Hampir tidak ada celah dan kesempatan bagi orang lain untuk menemukan kebenarannya, sehingga tidak benar-benar tampak rahmatan lil alamin
yang didamba-dambakan itu. Orang yang mengkafirkan orang lain, yang menyebut orang lain sesat, sama sekali tidak berpikir bahwa tuduhannya itu menyakiti hati orang lain. Baginya apa yang ia yakini adalah kebenaran yang mutlak dan tidak ada ruang bagi orang lain untuk menyatakan pendapat. Ketika orang berani mengkafirkan orang lain, apakah ia juga berani menyatakan bahwa dirinya juga kafir? Bukankah rumusannya sangat mudah? Ketika kita taat kepada Allah, pada saat itulah kita muslim mukmin. Namun, ketika kita ingkar kepada Allah, apalagi meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita kafir, kita kufur kepada Allah. Kita mempelajari bersama di Ma'iyah bahwa yang paling tinggi kedudukannya adalah akhlak dan moral. Dengan pijakan moral, kita memiliki kewaspadaan untuk bersikap sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menghina martabat orang lain, tidak mengancam nyawa saudara kita sendiri. Ketika kita menyebut orang lain adalah orang kafir, urusannya bukan tentang kualitas keimanan seseorang, tetapi yang seharusnya menjadi landasan berpikir adalah tatanan moral sesama manusia. Hakikatnya kita sebagai manusia tidak akan mampu menakar muslim atau kafirnya seseorang secara kualitas, karena keimanan seseorang merupakan sebuah perjanjian yang sangat privat dalam diri setiap manusia. Innama bu'isu liutamima makarimal akhlak, sebuah penegasan dari Rasulullah SAW bahwa diutusnya beliau menjadi Rasul tidak lain dan bukan tugas utamanya adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Apakah kemudian Rasulullah SAW tidak berdakwah tentang Islam? Justru melalui perilaku, perangai sehari-hari, bagaimana bersosialisasi dengan tetangga, relasi bisnis, hingga musuh sekalipun, Rasulullah SAW memiliki konsep dalam berdiplomasi. Dari perangainya itulah Islam ditampakkan, sehingga tanpa ada teori yang dibukukan berjilid-jilid, bahkan ditafsirkan oleh banyak ulama, Rasulullah SAW menampilkan Islam melalui perilakunya sehari-hari. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditinggali. Atau bisa disebut tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Karena Islam itu ruhani bukan materi. Para ustadz, ulama, kiai, dai atau siapapun saja yang membawa dakwah Islam tidak seharusnya merasa bahwa dirinya adalah yang paling memahami, yang paling mengetahui tentang Islam. Karena jika ada setitik saja sifat dalam dirinya untuk merasa paling tinggi dari yang lainnya, maka pada saat itu pula ada kesombongan dalam dirinya sehingga ia merasa lebih Islam dari yang lainnya. Mari kita semua untuk merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita adalah manusia yang masih jauh dari kata sempurna. Mengakui kesalahan itu memang berat, namun dengan mengakui kesalahan yang ada dalam diri kita, semoga itu menjadi sebuah pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita mampu merasakan cipratan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja melalui fasilitator utama, yaitu Rasulullah SAW. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.